20 menit ke depan, sobat akan merasakan sensasi ketegangan yang saya jamin sobat tidak akan menyesal telah menonton video ini sampai beres. So don't skip this video. Kisah dimulai berlatar belakang kota Tarascon, Prancis tahun 1956. 4 tahun setelah kisah heroik di Rumania di mana Suster Irene berhasil mengalahkan setan Falak, namun rupanya menyusup ke dalam tubuh Frenchie alias Maurice. Seorang anak laki-laki bernama Jacques. Dia adalah seorang putra altar yang malam ini bertugas untuk mempersiapkan misa perjamuan kudus, yaitu memakan roti dan anggur sebagai perlambang dan peringatan akan tubuh dan darah Yesus Kristus, yaitu simbol dari penebusan dosa. Setelah selesai misa, Jacques menaruh kembali wadah anggur yang tersisa ke lantai bawah tanah. Di situ dia merasa aneh kenapa bola miliknya ada di atas tangga. Daripada ambil pusing, dia tendang saja bolanya karena dia mau pakai tangganya untuk menyimpan anggur ke atas lemari. Namun bola tersebut malah menggelinding balik. Tiba-tiba dia mendengar wadah anggur retak. Ya, larilah si Jackie dan bilang ke pastor bahwa ada seseorang di bawah. Kemudian mereka mendengar suara dari arah ruangan ibadah. Pelan-pelan mereka mendekati arah suara dan mereka mendapati sesuatu. Mereka melihat air suci mendidih menguap sampai habis. Disitulah mereka bertemu sesosok bintang film paling dinanti. Dia adalah Falak. Tiba-tiba dan inilah The Nun 2. Setelah capek syuting di film The Nun pertama, Suster Irene memilih untuk berbakti selama 4 tahun terakhir di biara ini. Meskipun kisah heroik tersebut terkenal di seluruh dunia, namun keberadaannya di sini dirahasiakan. Teman-temannya tidak tahu bahwa suster yang heroik itu ada di antara mereka. Suster Irene memiliki teman dekat yang sedikit brutal. Dia bernama Suster Debra. It's about confession. You're going to give them up. I don't think he meant it as a compliment. Kita kembali ke Tarascon, Prancis. Maurice sekarang bekerja di sebuah asrama sebagai seorang handyman. Dia berteman dekat dengan Kate, seorang guru di asrama, dan anak Kate yang bernama Sophie. Maurice tinggal di salah satu kamar di asrama itu. Seorang pengantar belanjaan mengetuk pintu, namun pintu terbuka sendiri. Tidak tampak ada orang yang membukanya. Setelah di dalam, dia mendengar ada suara-suara aneh. Dia mencoba mendekat dan melihat sesuatu yang aneh. Dia melihat Maurice sedang kejang-kejang di depan cermin. Ternyata dia sedang ngobrol dengan Falak. Tiba-tiba You have a visitor. Irene bermimpi Maurice mendatanginya untuk meminta Irene menyelamatkan Maurice. Reverend Mother? Save me, sister. It's okay, it's okay. Paginya Suster Irene didatangi oleh seorang kardinal, pemimpin tinggi gereja Katolik Roma. Beliau menceritakan bahwa ada serangkaian insiden. There has been an incident. Di Celeste, sebuah desa kecil di Hongaria, seorang biarawati berusia 90 tahun menembak dirinya sendiri di tangga gerejanya. Di Graz, Austria, seorang pastor menggorok lehernya dengan rosario saat misa Natal. Di Edolo, Italia, seorang novisiat melompat dari jendela. Kedengarannya familiar, dan sebulan yang lalu di Tarascon, Prancis, seorang pastor lainnya dibunuh di dalam gerejanya, terbakar. Dari polanya ini bergerak dari Rumania ke arah barat melintasi Eropa, di mana dulu Irene mengalahkan Falak 4 tahun lalu. Irene adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang pernah menangani sesuatu seperti ini. Gereja ingin Irene menyelidiki, cari tahu apa yang diinginkannya dan kemana ia akan pergi berikutnya. And where it's going next. No. Irene berusaha menolak perintah kardinal. Ia berpikir bahwa hanya karena mujizatlah dia bisa selamat saat melawan Falak 4 tahun lalu. Kardinal berkata bahwa gereja membutuhkan mujizat itu lagi sekarang. Irene ingin menolak, tapi apa daya sutradara yang nyuruh kalau menolak bakal dipecat katanya.
Here you are. Sister. I was afraid I almost hopped. Di kereta ternyata Suster Debra mengikutinya. Debra mengatakan bahwa dia ingin melihat dan percaya pada mujizat. Namun saat pastor berdiri di altar dan mengatakan inilah darah Kristus, logika manusia Debra menolak percaya. The wine into the blood of Christ. I mean, it's kind of hard to believe. Irene meluruskan bahwa itu adalah tindakan iman. Kristus mengatakan bahwa roti dan anggur ini menjadi perlambang akan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan untuk penebus dosa manusia. Dan kita mempercayainya. Seluruh biara Saint Karta 4 tahun lalu mengorbankan nyawanya karena tidak memikirkan diri sendiri, tetapi justru berpikir hal yang lebih besar dari dirinya sendiri. Irene menilai Debra belum siap imannya dan berharap akan siap pada waktunya. Relax, Sophie. We're not going to do anything. Di asrama, Sophie selalu diganggu oleh segerombolan anak-anak nakal yang suka membuli dirinya. Mereka adalah Tokopedia dan TikTok. Salah maaf. Sophie dipaksa untuk ikut permainan mereka, di mana Sophie dibawa ke ruangan terlarang. Itu adalah sebuah kapel yang sudah tidak digunakan lagi. Kapel adalah tempat beribadah dan berdoa bagi jemaat. Mereka melakukan permainan yang mereka sebut menantang iblis. I don't see any devil. Sophie disuruh untuk melihat kaca jendela yang bergambar seekor kambing. Jika sinar matahari menyinari kaca dengan sudut yang tepat dan kita berada pada tempat berdiri dan waktu yang tepat, maka iblis akan menatapmu. Jika kita memalingkan pandangan kita, maka iblis akan muncul dalam bentuk kambing yang mengerikan. Jadi apapun yang terjadi, jangan palingkan pandanganmu. Dasar si Sophie rada oncek dekwe di gawean nalo. Sophie lari menuju keluar, namun gerbang ditutup oleh para gerombolan. Sophie sangat ketakutan melihat sebuah benda bergerak dan ternyata sebuah patung ambruk. Untungnya Morris membuka pintu dan menghalau gerombolan anak nakal itu. Suster Irene dan Debra tiba di gereja Tarascon. Dia mulai penyelidikan TKP di mana Pastor Noirette dibakar hidup-hidup. Suster Irene mendapat penglihatan seorang anak laki-laki menghampirinya dan memberikan sebuah kalung. Dia adalah Jack, putra altar yang menyaksikan Pastor Noirette tewas. Are you okay? Di ruangan Pastor Noirette terpampang lukisan Saint Lucy Santo pelindung orang buta. Dia dibunuh oleh orang kafir. Mereka membakarnya hidup-hidup, tapi dia tidak terbakar. Sebelum membunuhnya, mereka mencungkil matanya. Menurut informasi dari biarawati, selain Jack, ada seorang tukang yang tinggal di gereja pada malam itu. Namun keesokan harinya telah pergi. Dia adalah seorang penjelajah dari Rumania dan sering dipanggil Call him Frenchie. Where are you headed next? Irene teringat akan kejadian masa lalu. Saat itu Frenchie alias Maurice menyelamatkan Irene. Dia teringat bahwa Falak memasukkan sebagian dirinya ke tubuh Maurice. Walaupun Falak terpenjara di neraka, namun sebagian kecil Falak ada di dalam tubuh Maurice. Jadi Falak bersembunyi di dalam Maurice. Itulah cara Falak piknik alias menjelajah keliling Eropa. So he's possessed. Malam itu Irene dan Debra menginap di sebuah hotel. Pada saat Debra mengurusi pendaftaran, Irene malah keluar hotel dan tanpa sengaja melihat Jacques dan banyak anak-anak lain. My name's Irene. The church sent me here to help. Irene berusaha menanyakan sesuatu kepada Jacques, namun Jacques malah berlari. Irene berusaha mengejarnya, tapi tiba-tiba mereka menghilang tanpa jejak. Jacques? Jacques sempat terlihat berlari seorang diri, namun ketika dikejar, ia menghilang. Irene kehilangan jejak lagi. Entah ini nyata atau penglihatan, namun sekarang Irene melihat pajangan majalah yang diterpa angin sehingga bergerak membuka halaman demi halaman. Dan semakin lama semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, dan semakin cepat.
Ketika dicekik, Irene melihat sesosok wanita yang sedang dicungkil matanya dan terlihat dia memegang sebuah relik. Dan seperti hendak memberikannya kepada Irene, Debra menemukan Irene pingsan di jalan. Sementara di biara, Madame Laurent mendengar ada suara-suara berisik. Dia mengikuti arah suara tersebut dan tiba-tiba dia menemukan Maurice yang linglung, tidak tahu kenapa dia ada di sana. Madame Laurent mendengar suara Cedric, anaknya, dari ruangan kapel. Itu membuat Madame Laurent penasaran sehingga dia masuk ke dalam kapel. Di dalam sana ia melihat arwah Cedric. Sebagai ibunya otomatis mendekat, namun ternyata Cedric dikuasai oleh Valax dan sehingga Madame tewas Cedric. Besoknya Madame ditemukan tewas oleh Kate. Paginya Irene tersadar. Ia sekarang tahu apa yang diinginkan iblis itu. Suatu relik kuno yang sangat powerful. Powerful. Maurice to get it. Iblis menggunakan Maurice untuk mendapatkannya, mengendalikan dia, menguras tenaganya, menjaganya tetap hidup hanya untuk menemukan benda ini. Iblis akan membunuhnya setelah selesai. Debra mengatakan bahwa Jack menemuinya dan memberikan sebuah amplop berisi kalung rosario yang memiliki sebuah simbol. Irene punya teman di arsip Katolik Prancis. Maka mereka langsung berangkat ke sana. Where did you find it? Tarascon. They tell me the demon of St. Carter has returned. It's a family crest. Whose family? St. Lucy of Syracuse. Ternyata simbol itu adalah simbol keluarga Saint Lucy. Mendengar itu, Irene teringat akan wanita yang ada di penglihatannya. Ternyata itu adalah Saint Lucy. Sekarang Irene mengerti bahwa yang dicari iblis adalah mata Saint Lucy. The eyes. Keluarga Saint Lucy diburu dan tersebar di penjuru dunia. Mata Saint Lucy dibawa oleh keturunannya, dan mereka merahasiakan keberadaan mata tersebut. Iblis adalah malaikat yang membangkang dan kemudian diusir oleh Tuhan dan kekuatannya dihapus. Dan atas kuasa Tuhan kekuatan tersebut diberikan kepada orang kudusnya. Dari pustakawan Irene mendapat petunjuk bahwa ada catatan bahwa mata tersebut pernah ditemukan oleh Jean Paul Redar dan dikuburkan di suatu tempat di biara Saint Mary's, sekitar 1 jam dari situ. Namun biara tersebut sudah beralih fungsi menjadi pabrik anggur, lalu sekarang telah menjadi sebuah sekolah asrama di mana Maurice sekarang berada. Sebelum berangkat, pustakawan menasihati Irene, apapun yang terjadi malam ini jangan ragu-ragu. Kita tidak benar-benar tahu apa yang bisa dilakukan relik ini. Hal yang sama berlaku juga untuk iblis. Ia akan mengambil bentuk apapun dan ia akan memilih bentuknya untuk memangsa ketakutanmu dan ketakutan orang-orang di sekitarmu. Saat itu juga mereka langsung menuju asrama. Ketika di perjalanan Irene bercerita tentang keluarganya pada Debra. Dulu ibunya memiliki sebuah kemampuan yang sama dengan dirinya. Kemampuan itu dianggap aneh oleh sang ayah, sehingga menganggap jika ibunya memiliki kelainan dan mengirimkannya ke rumah sakit jiwa. Sejak saat itu Irene tidak pernah bertemu ibunya lagi. Sementara Irene oke gas. Maurice sedang asik dansa dengan Sophie dan ibunya Kate. Tiba-tiba Maurice terjatuh dan seperti sedang tercekik. Kate melihat ada sesuatu di leher belakang Maurice, sebuah simbol salib terbalik. Namun ketika dia melihat sebuah lukisan palak terpampang di dinding, tiba-tiba mereka histeris. Maurice memberi komando untuk kabur. Dan di pintu keluar mereka pasang grok sama Irene dan Debra. Dia menjelaskan jika iblis Valak telah kembali. Irene yang lebih paham tentang situasinya pun memintanya untuk menjauhi Kate dan Sophie dengan mengatakan jika iblis Valak berada dalam dirinya. Yang setelah mendengar itu, tiba-tiba Maurice kerasukan oleh si iblis dan Maurice pergi ke arah kapel. Hello, sister. Irene dan Debra berjibaku berusaha menghentikan Maurice. Hingga akhirnya Irene dengan penuh iman mengusir iblis yang merasuki Maurice. Demon! In the name of God, in the Holy Spirit, command you leave this man!
Setelah berhasil mengikat Maurice, mereka berempat pun langsung pergi menuju kapel untuk mencari relik yang dimaksud, di mana mereka yang tidak memiliki petunjuk pun dibuat kebingungan tentang di mana lokasi relik itu disimpan. Dog would have left some way for the other to see. What are you looking at? It's the devil. Melihat Sophie yang termenung melihat gambar kambing itu pun membuat Irene sadar jika itulah petunjuk yang mereka cari, sehingga dia menyuruh dia untuk menerangi mata itu demi menemukan titik pasti di mana relik tersebut disembunyikan. Sementara itu, para murid yang lain mulai terbangun setelah mendengar suara berisik dari lantai atas, sehingga salah satu dari mereka pun memberanikan diri untuk melihatnya keluar. Ia dikagetkan dengan sosok iblis berbentuk kambing yang siap untuk menerkam, yang beruntung Debra datang tepat waktu. Dan ya, mereka pun mencoba kabur lewat lubang angin yang di sana mereka malah disambut oleh si Madame Laurent yang sudah mati baru-baru ini, yang pada akhirnya Debra harus kembali membawa mereka ke tempat aman demi menghindari Madame Laurent dan juga si kambing yang dari tadi menerornya. Wait. The eyes of Saint. Maurice yang sudah sadar mendatangi mereka yang sedang di kapel. Maurice membanting Kate dan menyerang Irene, sementara Irene dibanting-banting oleh Maurice. Sophie membawa lari relik itu bersamanya. Maurice pun meninggalkan Irene dan mengejar Sophie. Sophie lari terus ke tempat persembunyiannya di atas loteng gedung biara, dekat lonceng biara. Sophie? Sophie, it's me. Don't be afraid. Dengan bantuan dari relik itu sendiri, Sophie berhasil menjauhkan Maurice dari jangkauannya sehingga itu dapat memberikan Irene waktu untuk segera menyusulnya ke sana. Namun Sophie terus dikejar Maurice yang mengakibatkan lonceng besar ambruk dan jatuh hingga ke ruang bawah tanah. Maurice yang masih mengejar Sophie akhirnya terjatuh ke ruang penyimpanan anggur di bawah tanah. Baru saja Irene dan Sophie bertemu, tiba-tiba saja Maurice datang dari belakang sehingga Irene terpaksa harus melawannya menggunakan kekuatan sang relik. Mengira jika Maurice sudah mati bersama dengan Valak yang sudah dikalahkannya. Irene yang sejatinya sangat menyayangi Maurice pun tak kuat menahan air mata sambil meratapi kepergiannya dan... Inilah sang iblis terkuat abad ini, sang malaikat murtad telah kembali mendapatkan kekuatannya saat ini. Keadaan semakin memburuk, semua orang yang ada di sana semakin di ujung tanduk.
Save me, O God, by thy name. Irene dibakar hidup-hidup dengan posisi seperti disalib, layaknya Saint Lucy dan juga keturunannya yang juga menderita seperti dirinya. I'll always be with you. Sekejap Irene teringat bahwa dia diberi karunia mata yang seperti mata Saint Lucy. Itu tandanya Tuhan menyertai orang-orang kudusnya. Imannya kembali bangkit. Irene pun terlepas dari sihir api falak. Itu adalah mujizat perlindungan dari Tuhan. That was a miracle. Why? Di dalam situasi terjebak, Irene mengajak Debra untuk berdoa. Mereka mengucapkan perkataan Kristus dengan penuh iman. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu dan untuk semua orang agar dosa-dosamu diampuni. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Falak langsung terbakar. Semua kuasa iblis telah dipatahkan. Si kambing telah kembali ke tempatnya. Serta Maurice berhasil diselamatkan bersama dengan Falak yang telah binasa. Pada akhirnya semua berakhir bahagia. Maurice meminta maaf kepada Kate dan Sophie karena hampir membuat mereka mati karenanya. Thank you for watching. Please subscribe and turn on the bell. See you next video.